Mesir punya nilai tersendiri dalam hati saya. Artinya sejak tahun 2008 saya main film Ketika Cinta Berlangsung ketika itu, dan bolak-balik pergi ke Mesir. Saya bahkan seperti acara pada hari ini, kita lagi ada acara, terus kita ngomongin Palestina sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak yang mungkin punya adik, sebagai seorang anak yang punya orang tua. Jadi saya tahu bahwa perasaan ini nggak saya sendiri, bermiliaran orang memiliki perasaan yang sama seperti saya, perasaan sedih dan perasaan yang mungkin ada perasaan bersalah karena nggak bisa berbuat banyak. Jadi isu Palestina adalah isu soal kemanusiaan, yang mana setiap orang yang melihat pasti meneteskan air matanya. Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa berbuat banyak selain doa, dan biasanya saya akan menyampaikan itu di ceramah-ceramah saya. Setidaknya kita ini Indonesia pengguna sosial media yang cukup besar. Kalau kita nggak bisa melakukan banyak hal, kita nggak bisa pergi ke sana secara langsung pada saat ini, atau nggak bisa berdonasi dengan sangat banyak misalnya, setidaknya kita ikut memberikan atau men-share berita-berita terupdate yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, supaya orang-orang tidak lupa dengan Palestina. Karena kalau berita itu tidak di-share, karena teman-teman jurnalis yang ada di Gaza Palestina ketika sama seperti teman-teman jurnalis pada hari ini, mengambil berita itu kan tidak mudah dalam kondisi yang seperti itu. Apalagi teman-teman kan ngerasain lah, sebagai seorang jurnalis nggak mudah dapat berita. Begitu pula teman-teman kita di Gaza, para teman-teman pers itu ketika mengambil gambar, mengambil video, mereka harus rela. Mungkin satu hari nanti mereka yang tidak selamat, atau keluarga mereka yang harus tidak selamat. Teman-teman udah tahu berita itu. Jadi mereka mengorbankan dirinya, keluarganya untuk bisa mendapatkan berita agar disiarkan ke seluruh dunia. Tugas kita nggak susah kok. Tugas kita sebagai seorang yang punya sosial media, apalagi teman-teman yang mungkin punya followernya banyak atau influencer, nggak susah. Teman-teman hanya sekedar men-share berita itu supaya orang-orang nggak lupa tentang apa yang terjadi di Gaza Palestina, supaya teman-teman di Gaza Palestina nggak merasa sendiri, nggak merasa berjuang sendiri. Jadi bagi saya penting untuk saya maupun kita semua yang punya sosmed, disiarkan aja beritanya, setidaknya menunjukkan empati simpati sebagai sesama manusia. Umat ikut memboikot produk dari Israel kah? Ya, untuk memboikot produk-produk dari Israel itu sebagai salah satu sarana untuk ini aja deh. Kita ini kan di Indonesia banyak banget produk-produk lokal, dan kita mendukung produk-produk UMKM, dan itu dari kita untuk kita. Dan Indonesia ini kaya banget, orang-orangnya hebat banget, mereka kreatif, mereka punya produk yang bagus-bagus. Saya nggak ngomongin masalah-masalah yang lain, saya cuma mau ngomongin cintai produk Indonesia, karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri insya Allah. Dan kita punya produk semuanya yang lengkap. Jadi kalau kita punya produk-produk Indonesia yang kita tahu kembali untuk diri kita, negara kita, kenapa nggak kita cintai produk-produk Indonesia? Oke, Umat terakhir ini ya betul. Umat terakhir ini kan ada beberapa artis yang meng-like postingan soal Israel dari artis luar negeri. Umat gimana? Semua orang punya pendapatnya masing-masing, semua orang punya kepercayaannya masing-masing, itu hak bagi setiap orang. Bagi saya, tugas saya adalah bahwa saya meyakini apa yang saya yakini saya sampaikan dan saya suarakan. Untuk urusan orang lain itu urusannya mereka, urusan saya sebagai seorang manusia, saya nggak bicara sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, hati saya teriris melihat berita tersebut, dan harus ada sesuatu yang saya lakukan. Minimal saya men-share apa-apa yang saya paham, atau minimal saya bersuara dengan apa yang saya rasakan, dan saya akan melakukan apapun yang saya yakini. Jadi untuk orang lain, urusan orang lain. Urusan saya adalah saya mensuarakan apa yang menurut saya benar, apa yang menurut saya yakin dengan hal itu. Ada Mesir ya? Itu mau ada apa? Iya, betul. Teman-teman mohon doanya. Memang kemarin kami baru pulang dari Mesir. Saya dan Mariam, kami baru menyerahkan dan melengkapi ijazah dokumen segala macam berkas-berkas, karena kami memang berencana untuk bisa melanjutkan pendidikan di Mesir. Tapi memang semua itu masih rencana, dan kami sampai hari ini masih menunggu kampus mana yang menerima untuk saya, dan juga sekolah mana yang menerima Mariam. Jadi kalau memang Allah takdirkan kampus menerima, sekolah menerima, mudah-mudahan tahun depan bisa melanjutkan pendidikan ke sana. Ada berapa anak-anak di bawah ya, Umar? Untuk awal rencananya memang saya dan Mariam terlebih dahulu. Nanti kalau kita lihat, kalau memang semua lancar ya teman-teman semua, saya nggak tahu saya diterima atau enggak nih masalahnya. Namanya juga kita berusaha, kita apply gitu ya. Saya menyerahkan berbagai macam ijazah saya untuk melanjutkan sekolah kembali di sana, juga ijazah sekolahnya Mariam, rapotnya Mariam ditaruh ke sana. Cuman kan memang persyaratannya cukup besar ya, artinya kalau untuk Mariam pun di usia SD harus ada hafalan Quran yang sekian juz, harus ada kemampuan bahasa Arab, harus ada kemampuan bahasa Inggris.
Jadi kita masih berusaha untuk apply. Adapun nanti kalau diterima, kalau semuanya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tahun depan bisa pindah ke sana. Kalaupun tidak diterima, ya kita tunggu sampai tahun-tahun berikutnya. Alasan sendiri ke Mesir dan Arya kenapa pilih? Kenapa pilih Mesir? Mesir punya nilai tersendiri dalam hati saya. Artinya sejak tahun 2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih ketika itu, dan bolak-balik pergi ke Mesir. Saya memerankan karakter Ana Altapunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih itu sekitar 4 tahun sebagai seorang mahasiswi Azhar pada saat itu. Jadi Mesir punya punya tempat tersendiri di hati saya. Mesir istimewa, yang saya nggak bisa jelasin, beda dengan negara-negara lainnya. Mungkin karena ada Azhar, kampus Azhar di sana, mungkin karena banyak ulama-ulama hebat di sana, banyak orang-orang salih di sana, dan banyak orang Indonesia di sana. Saya ngerasa nggak kayak di mana-mana, saya ngerasa kayak di rumah sendiri gitu. Dan ditambah lagi kami punya asrama pesantren ada di Mesir. Jadi ada murid-murid santri-santri ada di Mesir. Sehingga kita rasa Mesir itu paling dekat hubungannya dengan hati saya. Teman-teman anaknya sakit Sulaiman. Alhamdulillah. Saat ini memang Sulaiman dalam keadaan yang stabil, dalam artian alhamdulillah Sulaiman sehat. Walaupun memang dalam kata sehat itu masih ada obat yang harus diminum, suntikan yang harus disuntik setiap hari, kontrol dengan para dokter. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini Sulaiman dalam keadaan yang stabil. Jadi saya pikir kalau ada rezeki kan bukan berarti di Mesir tuh nggak pulang-pulang gitu ya. Di Mesir itu kan kalau ada rezeki bisa pulang, dan nggak semua keluarga dibawa ke Mesir untuk awal-awal. Jadi saya pikir untuk kita menuntut ilmu harus ada sedikit yang dikorbankan untuk awal, sehingga mungkin rencananya saya dan Mariam terlebih dahulu kalau ngeliat keadaan sudah mulai sudah mulai tenang, mungkin beberapa bulan kemudian, wallahu a'lam, rencana kami beberapa bulan kemudian anak satu menyusul. LDS dong mama suami. Iya, memang ya kalau namanya kita menuntut ilmu pasti harus harus ada sesuatu yang dikorbankan dalam beberapa saat, gak selamanya loh teman-teman, dalam beberapa saat. Dan Maria memang punya urgensi untuk segera berangkat ke Mesir di usia SD-nya. Jadi kita lihatlah itu rencana manusia. Kalau Allah katakan bisa ya bisa, kalau Allah katakan nanti ya mungkin nggak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi, mungkin tahun depannya lagi. Tapi memang kami punya rencana untuk itu, untuk bisa mendapatkan pendidikan agama khususnya di negara yang menjadi sumber ilmu agama. Tapi seberapa excited sih mungkin kalian di sana? Kita menanggapi analisis sudah ada foto kalian sendiri nih. Untuk Sulaiman itu alhamdulillah ala kulli hal Sulaiman Allah berikan sindrom Brother Willy namanya. Dari lahir ya, jadi yang namanya kelainan langka itu dari lahir, sehingga kalau teman-teman mungkin pernah ngikutin beritanya ya lumayan berjuang untuk Sulaiman, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Sulaiman dalam keadaan yang baik pada saat ini. Mungkin Ibu Masya Allah. Hari ini saya baru ngobrol sama Mbak Edis, tadi Mbak Edis Adelia juga bilang, aku tuh ngikutin beritanya ibu dan beliau nangis tadi ya, kata beliau. Nah, saya tahu banget kata beliau, orang di ICU dengan ventilator itu pasti kecil kemungkinan untuk terus bertahan. Jadi untuk ibu Masya Allah tak terasa 3 bulan berlalu setelah haji kemarin, 3 bulan berlalu setelah beliau serangan jantung dan henti nafas. Tak terasa 3 bulan lalu beliau di ICU di Mekah, pulang ke Indonesia masuk lagi ICU di Indonesia. Tak terasa 3 bulan itu beliau terbaring, tidak bergerak, dan alhamdulillah hari ini beliau dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Beliau sudah rajin jalan pagi, rajin berenang, dan saya menyaksikan keajaiban di mata saya karena saya lihat pertama kali ibu saya serangan jantung, saya lihat ibu saya di CPR, dadanya ditekan-tekan, saya lihat ibu saya dalam keadaan tidak bernafas, saya lihat ibu saya berbaring, nggak bisa duduk sama sekali. Saya lihat bagaimana ibu saya pada akhirnya berangsur-angsur berlatih untuk berjalan, sampai sekarang bisa berjalan, sampai sekarang bisa berkegiatan. Jadi saya yakin bahwa ini doa dari semua teman-teman pers ini yang mensiarkan kabar kepada banyak orang. Sampai tadi juga ada seorang teman Mbak Edis tadi bilang, aku juga doain kok kan lewat dari TV aku lihat beritanya online. Jadi saya tahu ini doa dari banyak orang. Jadi Sulaiman dan ibu dalam keadaan baik akibat doa dan kabar yang teman-teman siarkan. Ini teman-teman ibadah loh, ya. Teman-teman mengabarkan berita sehingga keluarga saya dapat banyak doa. Makasih. Jadi S2 di Mesir mau jurusan apa? Di Mesir jurusan apa yang jelas? Jurusan agama. Nah, nama tempatnya Mi? Sebenarnya kemarin itu mau daftar lagi S1 lagi, cuman kata dekannya melihat ijazah kamu nggak perlu lagi S1 lagi, kamu bisa langsung S2 bisa S3 lagi kata beliau. Cuman kita lihatlah bagaimana hasilnya. Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya belum dapat
secara tertulis loh saya keterima di kampus tersebut gitu. Kampus apa? Iya boleh. Ada beberapa kampus di Mesir yang saya apply, teman-teman mohon doanya. Saya sangat mencintai Mesir, dan saya sangat mencintai orang-orang Mesir, saya sangat mencintai ulama-ulama di sana, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu lagi supaya kembali ke Indonesia bisa memberikan yang lebih baik kepada masyarakat. Kemarin ada kenapa dia? Ada lagi? Menanggapi Iya, ada lagi.